Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga pada subuh ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga saudara-saudara kita yang masih diberi ujian sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di mana dan kapanpun mereka berada. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih dalam kewajiban menafkahi keluarga. Hadis berikut ini an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal li fi bani Abi Salam ajrun an unfiqa alaihim wa lastu bitarikihim hakadha wa la hakadha innama hum baniya. Faqala na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Ummu Salamah ini ya rahimakumullah seorang sahabiah yang kemudian akhirnya menjadi istri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggalkan wafat oleh suaminya tercinta. Beliau ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya akan memperoleh pahala ini setelah ditinggal oleh suaminya dalam masa waktu-waktu senggang, masih sendiri, masih menjanda. Apakah saya memperoleh pahala kalau saya menafkahi anak keturunan kami atau putra-putra dari Abu Salam? Ya, jadi beliau merupakan single fighter jadinya. Jadi seorang bapak iya, seorang ibu iya, karena sudah ditinggal oleh sang suami. Ketika meninggal dunia seorang suami, maka istri menafkahi dirinya dan juga anak-anaknya yang ditinggal oleh suaminya. Karena memang sebenarnya kewajiban menafkahi itu adalah kewajiban suami. Tapi karena suami sudah meninggal dunia, nah kalau tidak meninggal dunia masih ada kewajiban. Mau hidup bersama atau hidup sudah bercerai. Nah, jadi memiliki kewajiban. Hati-hati kita. Kalau sampai kita selaku suami sudah bercerai kemudian tidak memberikan nafkah kepada anak-anak keturunan kita, kita akan ketemu hadisnya nanti. Ya, apa akibatnya? Mengabaikan anak keturunan kita. Jadi kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kalau sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, yang jelas pasti ada harta waris yang bisa dibagi
atau yang bisa dimanfaatkan oleh anak keturunannya. Jadi ibu bapak sekalian dirahmati Allah, ada seorang suami meninggal dunia, dia meninggalkan harta, meninggalkan istri, ada satu anak laki-laki dan ada satu anak perempuan, tetapi kok lebih bernafsu saudara-saudara suaminya ini. Saudara-saudara suami ini bisa terhalang karena ada anak yang ditinggalkan. Jadi dia mahjub. Kalau sampai harta itu diambil oleh saudara-saudara suaminya, Masya Allah, saya tidak tahu, tidak akan pernah barakah. Tidak akan pernah barakah. Karena apa? Masih ada anak yatim yang lebih berhak, yang berbeda sama ibu suami. Dia punya hak. Jadi ketika meninggal dunia anaknya, ibu bapaknya masih hidup, ada hak dari harta anaknya. Tapi saudara-saudaranya, baik laki maupun perempuan, ini tidak bisa. Berbeda kalau anaknya wanita saja. Maka bapak ibu sekalian, ada hak saudaranya yang laki-laki yang masih hidup. Saudara perempuan tidak ada. Ini penting bapak ibu sekalian, karena di dalam kehidupan kita ini masih ada orang yang istilah bahasa Sumbawa itu berengas. Oh, itu harta saudara saya, bukan harta ini dan lain sebagainya. Ketika harta itu sudah dikuasai oleh sang suami, mau atas nama siapa dan lain sebagainya, itu urusan lain. Yang jelas itu sudah menjadi harta suami, kan kemudian dia menikah. Bapak ibu sekalian, itu menjadi harta waris, hak ahli waris. Yang tidak masuk ahli waris, ya jangan mau mentang-mentang katanya ini itu tidak bisa. Kalau dia bersikeras, kita serahkan kepada Allah. Akan sampai di mana kemampuan dia mempertahankan harta itu. Karena mempertahankan harta milik yatim piatu, ya, yatim itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tapi kalau begitu kita menghargai harta anak yatim ini, jangankan di dunia, di akhirat pun kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya akan lebih berbahaya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, ketika sang suami meninggal dunia meninggalkan harta, maka harta itu wajib dibagi, harta waris. Dan kita lihat siapa bapak ibu sekalian ahli waris yang ada. Maka hak-hak anak itu kalau masih belum balik, maka kewajiban ibunya untuk memelihara harta tersebut atau dimanfaatkan untuk kehidupan anak yatim ini, ya, yang masih kecil kemudian sampai dia dewasa. Ketika mereka sudah balik dan mampu memegang harta tersebut, mengelolanya, maka sisa dari pengelolaan harta untuk kehidupannya ini diberikan kepadanya. Ini hartamu nak, peninggalan ayahmu. Ini hartamu nak, peninggalan bapakmu, dan seterusnya. Maka bapak ibu sekalian, karena Ummu Salamah ini seorang janda, maka dia mencari nafkah untuk anak-anaknya dari suaminya. Kenapa kata Ummu Salamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ingin membiarkan putra-putri kami, anak-anak kami begini dan begini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, maksudnya begini dan begini itu sana kemari berpencar minta-minta, ya, mengemis. Ya, bapak-bapak ibu sekalian, ada zaman sekarang begitu suaminya tidak ada ataupun suami itu tidak tanggung jawab, ibunya tidak mampu bekerja, stres, kadang-kadang disuruh anak-anaknya berpencar mencari, ya, mengemis
Padahal di dalam Islam itu tidak ada. Maka yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, ada kewajiban kita tetangga, masyarakat, bangsa dan negara ini untuk melihara mereka dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu jemaah rahimakumullah, seorang ibu tidak ingin anaknya berpencar sana kemari mencari sesuap nasi. Apalagi mereka masih kecil, masih harus mengecap pendidikan, masih memperoleh hak-hak dia sebagai anak-anak, sehingga dia layak untuk menikmati masa anak-anaknya dalam hidup ini. Maka ini kewajiban orang tua yang masih hidup untuk menafkahi mereka dengan sebaik-baiknya. Maka apa kata Ummu Salamah? Apakah saya memperoleh pahala dari itu? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, betul. Laki ajru ma anfaqti alaihim." Jadi bagimu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahala dari apa yang kamu infakkan kepada anak-anakmu itu sendiri. Hal ini juga jemaah rahimakumullah sejalan dengan hadis yang diriwayatkan yang berasal dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana hadisnya yang panjang yang sudah kita sebut di awal bab niat dulu, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah bersabda, wa innaka lan tunfik nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Ini satu kewajiban suami menafkahi istri, karena sungguhnya tidaklah kamu membelanjakan satu nafkah, kata Rasulullah SAW, dengan maksud untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan kamu akan diberi pahala karenanya sampai apa yang kamu letakkan di mulut istrimu. Ya, sampai apa yang kamu letakkan di mulut istrimu. Ya, maksudnya sampai istri makan, sampai istri minum, sampai istri menikmati apapun, maka Masya Allah, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, apabila seorang menafkahi keluarganya dengan sebuah nafkah yang dia maksudkan untuk mencari pahala, yaitu jemaah rahimakumullah, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, atau dengan tujuan ingin mendekatkan diri. Karena kita bisa, ya Allah, kita niatkan, ya Allah, ini gaji saya sekian, mudah-mudahan ini untuk keluarga dan mereka menjadi orang yang taat kepadamu, ya Allah. Itu niat yang terbaik. Jangan nanti, wah ini gaji saya segini, pasti senang istri saya. Tidak. Wah ini penghasilan saya, bulan ini Masya Allah saya dapat ini. Saya kasih pasti dia senang. Tidak. Niatkan, ya Allah, jadikan rezeki yang aku peroleh ini, ya Allah, untuk istri, untuk anak-anakku, agar mereka lebih taat kepadamu. Ini maksudnya jemaah rahimakumullah yang ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar seorang suami atau orang yang menafkahi keluarganya itu betul-betul mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahiya lahu shadaqah. Maka itu akan menjadi sedekah dan seterusnya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, jangan sampai kita mengeluh besar kecil rezeki suami diterima oleh istri dengan sebaik-baiknya, dengan penuh amanah, dengan penuh keridhaan, ya, dengan penuh keikhlasan, maka ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga, baik diri kita, masyarakat kita, dan bangsa kita seluruhnya akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.